Thank you so much. Welcome to our webinar of today. Jadi hari ini kita akan membahas terkait bagaimana kita bisa meningkatkan corporate training. Jadi saya sendiri dari Askara Soft sering kerjasama dengan professionals yang engage in the HR sector, dan di sini dari tim iSpring juga ada Mas Bimo yang juga specialized di learning and development sebagai L&D expert. Jadi hari ini yang akan kita fokuskan itu gimana caranya kita bisa buat corporate training lebih efisien dengan AI dan juga microlearning. Jadi memang ini sekarang menjadi hot topic ya di learning and development sector. Makanya hari ini kita akan membahas sedikit terkait bagaimana kita bisa utilize teknologi yang emerging seperti ini. Nah, the reason kenapa kita memilih topik ini itu karena kita sudah sering menemukan tantangan ketika kita bicara dengan HR professionals dan semua yang involved in corporate training dan juga learning and development karyawan. Sering ada feedback dari market. Trainee-nya itu kurang engage untuk ngajarin the employee dan mendorong mereka untuk self-learning, untuk develop itu sulit. Jadi artinya tidak ada engagement dari para learner, kesulitan juga untuk mengukur hasil dari pelatihan, waktu pelatihan yang kurang efisien, yang mungkin dipersonalize. Jadi memang ini sesuatu yang sudah common ya, kita sering mendengar feedback, cerita HR professionals itu ngejar sih untuk ikut dalam pelatihan, banyak learner yang mungkin bisa dibilang males-malesan untuk learning. Jadi makanya kita memiliki solusi in the market now, yaitu microlearning dan penerapan AI untuk pembuatan konten. Microlearning itu metode pembelajaran baru di mana kita split materi yang tadinya panjang menjadi bite-sized pieces. Jadi learning yang tadinya mungkin 1 jam, 2 jam, kita split 1-10 menit each. Jadi di sini kita membuat learningnya itu lebih accessible, less intimidating, dibuat lebih Lu mau denger Zoom? ringkas. Iya, maaf, ada pertanyaan? Kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau ada feedback, mungkin bisa langsung di chat aja ya. Dan di akhir session ini kita juga akan ada Q&A session. Oke. Nah, jadi back to microlearning. Microlearning itu cara kita membuat learning menjadi less intimidating, lebih gampang dicerna, dan lebih dipotong kecil-kecil gitu. Dan memang sudah banyak sekarang research yang mensupport bahwa microlearning adalah sebuah approach yang sangat efektif. Actually, sudah banyak research yang menemukan beberapa findings yang interesting. Jadi ada studi Jerman yang menemukan microlearning approach itu menghasilkan hasil yang 20% lebih efektif. Jadi skor quiz dan juga retensi untuk materinya itu jauh lebih efektif dengan microlearning, dan juga employee satisfaction itu bisa meningkat dengan adanya microlearning. Karena artinya kita bisa membuat learningnya lebih fleksibel dan lebih bisa menyesuaikan dengan jadwal padat para learner. Nah, oke. Jadi nilai utama dari microlearning itu kita bisa membuat durasinya menjadi lebih pendek. Dan ini secara langsung menjawab tantangan yang very common. Jadi mungkin para learner untuk corporate training itu mereka mungkin sibuk, nggak punya waktu, mungkin learning itu nggak jadi prioritas untuk mereka. Makanya di sini kita buat learning itu jauh lebih accessible dengan kita kasih small pieces each time. Jadi mereka bisa lebih cepat menyelesaikan trainingnya, hanya dalam waktu berapa menit aja. Mereka bisa juga lebih fokus kepada topik-topik yang akan dibahas. Kita bisa menyediakan variety yang lebih banyak untuk format konten yang kita sediakan. Jadi
di sini kita bisa membuat learningnya itu bukan sesuatu yang boring. Kita bisa accessible dan juga lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan lifestyle, dengan schedule para learner kita. Nah, jadi how to get started? Gimana caranya kita bisa membuat micro learning? Jadi pertama kita akan milih topik dan research karena biasanya micro learning itu lebih terfokus. Jadi kalau misalnya kita nyediain conventional learning yang mungkin classroom based learning 1 jam seperti itu, mungkin pembahasannya itu akan lebih luas. Tapi kalau kita menggunakan approach dengan micro learning, kita bisa lebih spesifik karena waktu yang kita miliki itu lebih sedikit, format yang kita sajikan itu lebih ringkas, dan juga topik yang akan kita bahas itu lebih spesifik di satu niche aja. Nah, jadi di sini kita akan melakukan in-depth research, kita akan mengenali audience, apa kebutuhan training mereka, dan kita akan menentukan objektif atau arah pelatihannya itu seperti apa. Bukan bahwa micro learning ini bisa mengurangi pengeluaran yang related to training 50%, dan juga membuat penyusunan trainingnya itself itu menjadi lebih cepat. Seperti itu. Nah, how does AI fit into this? Profesionals yang harus menyajikan materi, harus menyiapkan materi, di sini kita bisa menghemat waktu. Kita bisa personalize kontennya dan dibuat lebih spesifik, dan kita bisa membuat konten jauh lebih cepat. Yang tadinya mungkin kita siapkan dalam waktu beberapa jam, bisa kita selesaikan dalam hitungan menit saja. Nah, dan di sini kita juga bisa menyediakan learning yang lebih terarah, yang lebih personalized, karena kita bisa membuat konten lebih banyak dan lebih singkat, jadi kita bisa meningkatkan employee engagement-nya juga. Nah, apa contoh dari materi micro-learning? Kita bisa membuat micro-learning untuk berbagai tipe training. Contoh untuk onboarding atau pelatihan karyawan baru. Kita bisa membagi kontennya yang mungkin tadinya 1 jam, 2 jam, 3 jam, si learner harus duduk di situ dan harus mendengarkan, dan mungkin tidak bisa fokus, mungkin juga attention span-nya tidak sepanjang itu. Di sini kita akan split into beberapa bagian. Nah, di sini kita bisa kasih satu welcome video yang singkat, kita bisa kasih timeline sejarah, kita bisa memasukkan quiz atau frequently asked questions, dan ini kita split supaya kita bisa membuat learningnya itu lebih accessible dan lebih cepat. Nah, on the other hand, ini juga memaksa kita untuk milih apa essential information-nya yang perlu disampaikan. Jadi karena waktunya terbatas, durasinya terbatas, konten formnya itu singkat-singkat, di sini kita harus memilih apa sebetulnya the most essential information yang perlu kita sampaikan supaya kita tidak membombardir si lentoh dari micro learning yang bisa kita buat. Nah, untuk selanjutnya mungkin sebaiknya didemokan saja supaya Bapak Ibu bisa ada bayangan sebetulnya micro learning dan penerapan AI di dalam learning and development itu seperti apa. Maka dari itu saya persilakan ke Mas Bimo. Silakan Mas Bimo. Hi, Mbak Louis. Thank you for the time. It's really amazing. Um, aku coba share screen dahulu ya. Jadi untuk microlearning sendiri itu aplikasi yang digunakan atau softwarenya itu sebenarnya banyak, Mbak Louis. Cuman memang salah satunya kita coba pakai menggunakan iSpring. Jadi iSpring sendiri mungkin Bapak Ibu pernah familiar ya menggunakan iSpring. Jadi kita bisa buat semacam learning interaktif ya, menggunakan PowerPoint, tapi kita akan coba versus yang microlearning, gitu. Nah, caranya kita buka, iSpring-nya, terus kita buat, nah nanti dia akan muncul ke halaman seperti ini. Nah, eee
Sebetulnya tampilannya sama seperti Microsoft Word ya, Mbak Louis ya. Yang membedakan adalah, kita bisa ini lebih advance di sini. Coba saya share screen lagi lebih in depth-nya di oke. Nah, misalkan di sini, di fitur iSpring Suite sendiri, kita punya fitur, AI. Jadi contohnya seperti ini, eee, bisa menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Contohnya misalkan saya pakai bahasa Inggris ya biar lebih general. Nah, jadi, ketika kita generate untuk AI-nya, di sini Bapak Ibu mau menggunakan aplikasi apapun, ini sebetulnya sangat membantu buat rekan-rekan, pembuat materi untuk bisa mempercepat maupun mempersingkat waktu dalam membuat, kontennya atau materinya. Seperti contohnya saya ambil yang coba ya kita pilih salah satu, kita coba ambil yang ini, gitu. Oke. Nah, dari sini, banyak AI yang digunakan, dan biasanya AI itu dia, bisa diajari, bisa open source, atau bisa merupakan summarize dari beberapa sumber. Nah, biasanya dia bisa men-summarize-kan. Contohnya, kita mau buat nih udah dapat judulnya. Nah, tapi kita mau lebih elaborate lagi. Kita bisa tambahkan di sini, eee, to create. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, ini contoh, microlearning ya secara table of content gitu. Kita udah dapet di sini, eee, di sini kita mau minta lagi nih, buatkan lagi, can you elaborate? Kita tambahkan lagi di sini. Oh sebentar ada yang salah. Nah, kita bisa buat di sini kita klik ya AI, terus kita klik, buat garis besar kursus gitu. Nah, dia akan langsung keluar seperti ini. Nah, kalau dirasa kurang cocok untuk strukturnya, kita bisa klik coba lagi. Nah, kita pilih. Nah, dia akan muncul struktur-struktur dari yang mau digunakan, Bapak Ibu sekalian. Eee, Bisa ini 100% betul atau bisa perlu diperbaharui karena memang, cara terbaik untuk membuat konten itu harus meng-combine antara, artificial intelligence (AI) dengan human intelligence. Jadi kita harus bisa combine kedua-duanya, gitu. Nah kemudian setelah penggunaannya sudah, dimasukkan, kita tinggal masukkan di sini. Kita buatkan. Nah, dia akan langsung muncul kira-kira di sini untuk elaborate-elaborate-nya. Kalau dirasa masih kurang, kita bisa coba lagi sampai dia, cocok dengan apa yang mau kita inginkan, gitu. Nah, misalkan sudah oke, kita ambil di sini,
Nah, dari sini coba kita pisahkan dulu. Kita berikan pembatas di sini. Nah, setelah sudah membuat semua ini, kita bisa ngecek lagi apakah mau kita perpendek atau mau perpanjang gitu. Kita misalkan membuat perpendek lagi, lebih pendek, kita bisa ganti. Ini pun juga sama, karena sebenarnya problemnya Bapak Ibu untuk micro learning, tujuannya kan supaya lebih simpel ya, lebih bisa segmented. Jadi kalau tulisannya terlalu panjang, orang pasti malas baca gitu. Jadi kita harus coba summarize, kita summarize lagi. Kita ganti, dan kemudian, di sini kita pisahkan lagi. Misalkan dari sini adalah section pertama. Nah, dari semua hal ini kita mau bikin kuis nih. Jadi kalau kita mau bikin, section micro learning kita kan harus, di next kan ya, gitu. Nah, kemudian saya mau buat kira-kira pertanyaannya. Nah, di sini AI membantu kita untuk bisa, mempersingkat waktu dibanding kita memilih, kuis-kuis secara manual, kita bisa pilih beberapa pertanyaan yang sudah ada di sini. Gitu. Nah, dan ini juga langsung kelihatan, kita buatkan langsung di sini by AI, terus nanti bisa langsung diambil. Dan ini terotomatis. Kalau misalkan, kurang cocok, kita bisa ambil di sini lagi. Kita ambil buat lagi. Setelah itu kalau jika sudah oke, kita masukkan ke new quiz. Nah, dia akan langsung muncul di sini nanti. Nah, ini pun juga bisa diedit. Misalkan quiz time, mau ditambahkan gambar juga bisa. Terus kemudian di pengaturannya apakah, nanti orang yang mengakses di sini, itu bisa mencoba berulang kali, atau dia hanya bisa mencoba 1 kali, 2 kali. Termasuk dengan KKM ya, indikator minimum bar-nya. Dikatakan dia lulus, apakah dia harus menjawab 80% dari 100, pertanyaan, 100% pertanyaan ya, atau tidak. Nah, kemudian, kalau ini diakses oleh banyak orang, apakah pertanyaannya akan diacak atau tidak gitu. Nah, ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa, lebih, cheat proof ya, jadi supaya nggak bisa nyontek kanan kiri gitu. Terus kemudian ada batas waktunya, pengerjaannya berapa menit gitu. Nah, setelah semua sudah di-setting, kita klik berhasil, dan nanti di sini kita akan tambahkan lagi di bagian sini. Kita tambahkan tombol next. Oke, di sini. Next, and done. Ini yang pertama. Nah, kemudian untuk yang kedua, kita coba ambil yang type of mentorship ini. Mentorship, kita jadikan header pertama. Jadi dia akan langsung kedua ya, table of content pertama, table of content kedua. Di sini kita masukkan di header kedua ya. Ini juga sama. Nah, ini pun juga sama Bapak Ibu sekalian. Kita bisa buatkan lagi. Nah, jadi memang AI di sini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk mempersingkat dalam pembuatan konten. Gitu. Nah, kalaupun misalkan jawabannya lagi-lagi ya, ternyata kurang cocok, kita bisa coba lagi gitu. Tapi ini, saya coba sampel, saya coba ambil di sini. Oke, ini saya pisah dulu. Nah, ini formal training, peer training, dan kemudian group training, gitu. Nah, terus kita berpikir, sepertinya ini terlalu boring deh, eee, gimana kalau kita tambahkan lagi, lebih ini lagi, misalkan kita ubah ke kode akordion. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu. Nah, setelah itu, kita mau menambahkan lagi, video misalkan. Nah, untuk video sendiri, dia bisa mengambil dari yang sudah ada di sini, atau kita ambil di YouTube. Contohnya saya ambil dari YouTube. Misalkan video tentang oke, kita ambil, kita masukkan di sini. Nah, dia akan seperti ini.
Nah, kemudian kita tambahkan terakhir di bagian kuis. Kita blok ini. Kita tambahkan pertanyaan. Dari sini misalkan kita hanya mau mengambil yang di sini gitu. Kita mau buat pertanyaan. Udah Mi, padahal udah bikin lagi. Oke, kita ambil, masukkan ke kuis. Terus kemudian kita tambahkan di lanjutkan. Nah, di sini. Kita ganti menjadi next. Nah, nanti hasilnya Bapak Ibu, dia akan seperti ini. Nah, kita coba. Dari yang tadi awalnya semuanya tentang text only, dia bisa diakses di tablet ya, handphone maupun seperti ini adalah contoh yang pertama ya, a bit boring ya, jadi hanya tulisan saja. Kemudian dia akan ada kuis ya, kuis, nah kan, seterusnya. Dan dia akan terus sampai 5. Lanjutkan, apa saja. Nah, jadi kuis ini juga ada di-generate dari apa yang sudah kita blok tadi, gitu. Jadi kita pisah-pisah Bapak Ibu section-nya. Tujuannya supaya apa? Supaya kandidat atau employees atau bahkan learners ya kalau bahasa kami LND ya, para pembelajar tuh tidak merasakan boring. Jadi dia merasakan progresif yang sudah ada gitu. Oh, saya sudah mengerjakan section 1, sekarang saya next ke section 2 gitu misalkan. Saya coba next lagi, dia buka seperti ini dan dia bahkan bisa langsung membuka di sini, gitu. Next, selesai, gitu. Nah, kurang lebih caranya seperti itu Bapak Ibu untuk yang penggunaan AI-nya. Dan, untuk iSpring Page ini kita bisa convert ke SCORM. Jadi kita bisa bagikan linknya atau bahkan kita juga bisa di-convert ke SCORM kalau perusahaan Bapak Ibu sekalian punya, LMS sendiri ya, punya e-learning atau punya portal learning dan mau dimasukkan. Kita tinggal pilih kontennya SCORM atau API atau ke, aplikasi lain, gitu. Nah, salah satu contoh yang lain, saya punya, yang sudah jadi ya. Nah, ini yang saya buat, 1/2 jam yang lalu menggunakan AI. Tampilannya juga saya buat bervariatif ya, saya buat versi tablet ya biar lebih mudah. Maximize, kita define, ada kuisnya juga, kita next kembali, ada flip card-nya, bahkan kalau mau dimasukin gambar juga bisa Bapak Ibu sekalian. Ditutup dengan video terakhir. Nah jadi, tujuan dari microlearning itu kan untuk membuat pembelajaran lebih singkat ya, jadi tidak terlalu panjang dan tidak terlalu takes time. Nah maka dari itu kita harus membuat, sesuatu yang boring menjadi tidak boring. Nah ini adalah salah satu fitur dari sekian banyak yang sudah ada. Nah, eee, bayangkan kalau misalkan employees atau learner sudah bisa merasakan, progresif ya, karena musuh kita kan rasa boring ya, apalagi di generasi seterusnya ya, generasi milenial starting ke Gen Z yang merupakan native digital, mereka sangat suka dengan sesuatu yang tidak boring ya, atau mereka suka dengan, hasil yang tanda kutip "cepat" atau bahkan instan, gitu. Maka dari itu kita bisa provide di sini, baik itu dengan, kuis yang hasil jawabannya instan, tanpa perlu menunggu ya, dikoreksi dan lain-lain dan semuanya serba instan. Serba lebih cepat ya secara, delivering metode-nya gitu. Jadi ketika dalam, implementasi 70, 20, 10-nya, 20, 10-nya atau bahkan, yang 10-nya ya kita ambil itu bisa melalui microlearning. Nah, atau menggunakan metode-metode lainnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Mbak Louis untuk contoh simpelnya mengenai, penggunaan AI-nya. Sebenarnya masih banyak sekali ya untuk, example-example-nya tapi nanti coba kita, waiting for the question. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya mungkin? Aku kembalikan ke Mbak Louis ya.
Sambil menunggu Mbak Louise sepertinya ada trouble dengan Ya, connection ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang silakan mau bertanya? Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau tanya, go ahead. Sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Mungkin kita ngejelasinnya very, very good in that case. Mungkin kalau iya, untuk awal boleh diulang tadi Kakak untuk awal mulai iSpring. Oh, maksudnya mau di-sharingkan sedikit terkait background-nya iSpring? Kalau gitu mungkin lebih baik dijelaskan Mas Bimo sebagai pakar iSpring dan e-learning expert kita. Hmm, ya, jadi kita iSpring itu company ya yang bisa memprovide dan membantu perusahaan maupun universitas untuk bisa memaksimalkan pembelajarnya. Nah, saya coba share sedikit ini contoh dari website kami. Jadi di iSpring ini kita punya tools ya, ada 2 ya, yang namanya iSpring Learn sama iSpring Suite. Nah, kalau untuk iSpring Learn sendiri dia LMS, e-learning ya, kurang lebih contohnya seperti ini. Atau kalau mau lihat lebih, exact-nya seperti apa Bapak Ibu sekalian, dia seperti ini kurang lebih. Jadi kita punya fitur yang sangat banyak ya, dari segi, kursus yang otomatis, terus juga ada hybrid yang bisa di-compare online dan offline digabung ya, dan ada kalender trainingnya, ada on the job training bahkan, 360 pun juga kita bisa provide semuanya di sini. Jadi mempermudah, Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengumpulkan semua datanya menjadi lebih satu gitu. Nah, kemudian buat perusahaan yang sudah mengimplementasikan LMS, kita juga punya fitur yang namanya iSpring Suite. Nah, jadi iSpring Suite ini, tadi salah satunya iSpring Batch ya, itu salah satu dari banyaknya fitur kita. Kita punya banyak sekali fiturnya ya di sini, jadi kita bisa buatkan, dialog simulasi melalui PowerPoint, terus kemudian, menggunakan role play, ada kuis juga, dan kuisnya pun ada banyak sekali gitu. Nah, ini ada contohnya, eee, contoh hasil sampling yang pernah dipakai iSpring, hasilnya akan seperti ini. By the way screen saya terlihat ya Mbak Louise ya? Yes, terlihat. Saya share fire prevention Dan and safety. Terlihat ya? I see. Nah, ini contohnya. boleh. Mhm. Nah, ini contohnya. Nah, jadi nanti hasilnya kan seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu contoh paling simpelnya. Atau kalau mau contoh yang lebih, in depth-nya, dia seperti ini. Saya buatkan yang versi fire preventing. Hang on. Pada akhirnya yang bertahan itu orang-orang generalis. Dia ngambil kutip dari buku generalis. Nah, ini kurang lebih contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita perhatiin jauh, dia akan mengubah PowerPoint tadi menjadi sesuatu yang lebih interaktif. Nah, jadi semua yang sudah kita buat ya di PowerPoint dan menggunakan, fitur-fitur dari iSpring, dia akan di-convert ke HTML5 dan nanti akan menghasilkan, sebuah, konten interaktif ya. Jadi bukan microlearning tapi lebih ke, e-learning konten dan itu bisa diklik dan dari learners-nya atau pembelajarnya juga perlu effort atau usaha untuk bisa menyelesaikan. Jadi nggak hanya baca selesai Bapak Ibu sekalian. Jadi perlu adanya interaktif di antara dua belah pihak ya. Pihak pertama itu adalah, aplikasinya, e-learning-nya, yang pihak keduanya adalah, dari learners-nya, pembelajarannya. Nah, kita bisa versi, PC, bisa handphone. Nah, contohnya seperti ini.
Ini contoh yang paling simpel. Nah, kemudian ada layer pertama, ada kuis ya, kita harus pilih yang mana yang harus dijawab. Ternyata salah gitu, dan ini bisa disetting apakah dia harus menyelesaikan dan benar baru bisa di-next atau tidak, dan dia bisa diulang berapa kali atau bahkan bisa diacak ya untuk bisa me-prevent. Misalkan kita mau masukkan 50 kuis tapi yang keluar hanya 5, nah itu juga bisa diacak. Jadi untuk mengurangi, persentase pertanyaan yang sama tiap orang, gitu. Nah ini pun juga sama, kita pilih ya mana yang kira-kira bisa membantu, ternyata salah, seharusnya yang ini ya apa namanya, yang merugikan ya, gitu. Ini pun juga sama, mana yang kira-kira, berpotensi untuk kebakaran. Kita pilih dan ternyata betul. Nah, nanti hasilnya dia akan langsung ke-record melalui email, atau kalau jika sudah ada perusahaan yang menggunakan, e-learning, dia akan langsung ke data di e-learning-nya masing-masing. Jadi penarikan data hasilnya dia udah jelas, gitu. Jadi mempermudah, Bapak Ibu untuk bisa menarik datanya, gitu. Jadi lebih otomatis ya, lebih automation dan tanpa harus, satu persatu ya dicek, karena itu akan otomatis by system untuk kuisnya. Untuk jenis kuisnya sendiri kita punya banyak Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa pilih dan ada banyak sekali pertanyaan yang bisa digunakan. Ada pilihan ganda, ada respon berganda, ada urutan, ada matchmaking ya, pencocokan, ada syarat kata, drag and drop, ada hotspot. Kalau hotspot itu biasanya digunakan untuk kita pilih gambarnya, drag and drop. Ini biasanya ada contoh kita dari perusahaan manufaktur atau dari perusahaan retail. Nah, kita membuat training perusahaan terkait dengan penyusunan barang. Nah, kita bisa sebagai employees atau sebagai pembelajar, kita bisa tinggal seret tuh gambarnya ke sana ke sana ke sana gitu. Nah, semua itu bisa di-provide melalui iSpring. Nah, kurang lebih, intro yang agak panjang seperti itu, Mbak Louise, terkait dengan iSpring. Oke. Thank you so much atas sharingnya. Di sini ada pertanyaan lagi dari Pak Bayu. Bagaimana perbandingan antara iSpring dengan Google Classroom? Oke, kalau untuk Google Classroom, berarti dia mengacu kepada, learning platform-nya ya. Kalau Google Classroom itu dia memang dikhususkan, biasanya yang menggunakan tuh universitas. Tapi kalau untuk, iSpring sendiri, kebanyakan digunakan oleh, perusahaan, Bapak. Jadi memang, untuk fitur kita lebih dicocokkan ke perusahaan, seperti contohnya ada fitur, 360 ya, untuk bisa mencocokkan, terus kemudian ada, mmm, assignment yang memang bisa membantu. Sebentar saya coba share sekalian. Nah, di sini juga, ada on the job training, di mana kita bisa klik, kita bisa melihat tuh, seperti apa, pilihannya, dan kita bisa langsung klik, resume session. Jadi semua data yang di sini itu bisa terlihat, gitu. Termasuk ada yang namanya, supervisor dashboard atau my, teams ya, di mana kita bisa melihat, subordinat kita atau staf di bawah kita itu sudah sampai mana sejauh progresnya. Jadi tanpa perlu, request yang banyak layernya itu juga bisa. History enroll-nya, kemudian, OJT-nya seperti apa, kalau kita buka, dia menunjukkan apa, strength-nya apa, improvement-nya apa, perlu apa, terus kemudian ini adalah hasil observation-nya. Nah, jadi sama seperti raport Bapak Ibu sekalian. Nah, ini semua bisa di-provide di iSpring, gitu. Kurang lebih sebenarnya seperti itu Mbak Louise, yang membedakan kita. Fokusnya berbeda sih untuk Google Classroom dan juga iSpring. Oke, jadi memang perbedaan utamanya itu ini lebih fokus kepada company needs rather than educational institution needs. Terutama dengan adanya on the job training, 360 evaluations dan juga personalized development plans, di mana kita bisa plotting dan juga ngasih milestone untuk development karyawan. Nah, di sini ada juga pertanyaan dari Ibu Salma. Microlearning dapat membantu
membuat suatu materi, seberapa besar perbedaan waktu yang diperlukan dari pembuatan suatu materi yang dibuat dengan AI dengan konvensional. Mungkin untuk ini saya balikan ke Bapak Ibu. Mungkin bisa sharing. Biasanya untuk penyusunan materi butuh waktu berapa lama dengan cara konvensional? Silakan dijawab di chat aja, Bapak Ibu. On average pada saat membuat materi butuh waktu berapa lama? Kalau saya pribadi mungkin saya butuh beberapa jam untuk nyusun materi, tapi kalau menggunakan AI dengan fine tuning, mungkin saya perlu prompting berkali-kali dan membenarkan output dari si AI-nya mungkin bisa dalam hitungan beberapa menit aja sampai mungkin setengah jam sampai sejam gitu, tergantung load-nya. Jadi perbedaannya itu cukup signifikan. Apalagi kalau kita membuat microlearning konten dengan bantuan AI, sini kita bisa betul-betul menghemat waktu karena materi yang kita bisa generate dengan lebih cepat dan juga penyerapannya hasil dari training kita itu lebih baik karena retensi dari si learner atau employee-nya itu lebih baik. Jadi kita nggak perlu ngulang-ngulang lagi. Jadi cascade effects-nya cukup besar dan perbedaannya itu cukup signifikan. Seperti itu, Ibu Salma. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lagi kah? Oke, sepertinya sudah clear semua ya. Kalau gitu, saya akan kalau misalnya Bapak Ibu mau discuss one on one, pricing. Untuk pricing ini tergantung sih Pak. Jadi kalau untuk iSpring Learn, the LMS, itu akan ada pricing per user. Jadi sistemnya bulking. Jadi semakin banyak user, semakin kecil cost per usernya. Kita menawarkan beberapa pricing packages. Nanti mungkin habis ini kita bisa discuss one on one untuk pricingnya dan sebagainya karena ini akan variatif, tergantung kebutuhan juga. Nah, di sini saya tampilkan QR code, silakan di-scan kalau misalnya mau discuss lebih lanjut, bisa langsung book di Calendly saya, bisa nanti discuss dengan saya atau Mas Bimo, dan kita bisa lebih terfokus discussion-nya. Oke, at the end of this session, nanti once sudah selesai, kita akan share materi hari ini dan kita juga akan upload recording session hari ini ke YouTube. Untuk Bapak Ibu retrieve kalau misalnya ada yang terlewat atau mau diulang untuk refreshing, boleh langsung di-review. Dan kalau misalnya mau discuss lebih lanjut, bisa langsung scan QR and book a slot. Oke. Ada pertanyaan lagi kah sambil kita sharingkan QR code ini? Oke, sepertinya sudah jelas sekali ya Bapak Ibu, sudah nggak ada pertanyaan lagi. Kalau gitu, thank you so much for your time today. Thank you so much Mas Bimo sudah support untuk menjelaskan apa itu microlearning, gimana penerapan AI in compiling learning materials, dan juga apa itu iSpring. Dan untuk Bapak Ibu, thank you so much for your time and I hope you have a good rest of the day.
Oke, selamat siang Bapak Ibu. Saya tutup ya session hari ini.